berikutnya kami ke Bapak Wahyudin ya. Bapak Wahyudin, nah boleh berdiri Pak Wahyudin, nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudin, asli Cirebon Pak. Tapi domisili di Bogor, Jamaah Masjid Al-Mutakin. Ada 2 pertanyaan, mohon izin Pak. Satu aja Pak. Oh satu. Oke. Aja. Okay. Saya kebetulan ini apakah bedanya antara percaya diri dengan sombong? Wah, oke. Dan bagaimana cara mendidik anak-anak supaya kita itu percaya diri tapi tidak sombong? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Pertanyaan menarik Pak Wahyudin. Silakan Ustaz. Alhamdulillah Pak Wahyudi bisa ditanya. Ini penting. Karena bedanya tipis antara pede dengan sombong. Dalam bahasa Arab namanya asyiqqatu bin nafsi, percaya diri. Percaya diri itu adalah keyakinan dirinya sebagai hamba Allah menampilkan apa adanya bukan karena ada apa-apanya. Saya kalau percaya diri maka saya berani depan Bapak Ibu sekalian, ya sudah saya ini. Ganteng juga enggak, hebat juga enggak. Tapi saya diundang oleh TV One, meskipun saya tidak alim, saya menyampaikan apa adanya. Dan kalau tahu nanti salah, saya siap dikoreksi. Dan ketika tampil, insya Allah saya nggak grogi. Nggak ada pretensi apa-apa, itu namanya percaya diri. Dia sikoh percaya diri. Orang biasanya kalau itu tawakal kepada Allah itu percaya diri. Tapi kalau masih ngelihat sana sini itu biasanya nggak percaya diri. Itu percaya diri. Tapi kalau sudah sombong itu beda. Bisa saja depan orang dia grogi tapi dirinya merasa lebih hebat dari orang lain. Maka hilangkan saya lebih hebat. Kalau saya ketepatan lebih itu bukan dari saya. Itu fadl dari Allah. Bisa enggak seperti itu? Ini latihan ini. Oh alhamdulillah ini hidung saya lebih mancung. Saya postur tubuh lebih gagah, lebih tinggi, lebih cantik. Ya alhamdulillah dari Allah, mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk kebaikan bukan kemaksiatan. Itu adalah siqqah bin nafsi. Saya ketepatan kurang, bahkan mungkin ada yang kurang, matanya kurang cakep, bibirnya kurang cakep, tingginya kurang. Tapi percaya ini yang diberikan oleh Allah kepada saya. Ini semuanya nggak ada yang mesen kok. Ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil, nggak ada yang mesen. Semua pemberian dari Allah. Paling bisanya itu jaga berat badan aja. Itu pun emak-emak nggak bisa. Karena sekarang diet, besok balas dendam. Ini yang ketahuan, yang pengalaman ini. Padahal suaminya seneng yang gede-gede begitu. Tanda makmur. Kalau kurus ditanya, jangan-jangan ini kurang makan ini. Tapi emak-emak gak pede. Kenapa? Kalau foto miring begini. Ya, dia betul katanya, ngaku. Saya meskipun gede, saya ngadep begini. Namanya percaya diri. Biarin aja orang gak suka, suami saya suka kok. Nah itu namanya pede Pak. Ada orang udah jangan, pokoknya jangan. Itu namanya nggak pede. Nggak bisa percaya dirinya tampil berhadapan dengan orang dengan penuh keikhlasan, itu namanya nggak pede. Tapi kalau sombong, dia sudah di atas itu. Saya lebih baik, saya lebih hebat. Oleh karena itu Bapak sekalian, didik anak kita dengan percaya diri. Nah ingat, semua itu dari Allah. Kalau kamu diberi kepercayaan oleh orang, kamu persiapkan, kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Laksanakan. Ketika benar, kembalikan kepada Allah. Kalau salah, kau perbaiki nak. Makanya seringkali pendidikan kita membuat anak-anak enggak pede. Kenapa? Anak kita jalan Pak. Kesandung kakinya batu, jatuh. Yang diomelin apa? Batu ini. Enggak tahu anak saya, batu diomeli Pak. Padahal anaknya yang enggak ngelihat sampai kesandung. Akhirnya apa? Setelah tua dia Pak, enggak pernah koreksi diri tapi nyalain orang lain terus. Tapi kalau anak kita, nak lihat kalau jalan kakinya ini ada batu. Hati-hati, sederhana Pak. Sehingga anak-anak itu tahu ini kita harus hati-hati, hidup penuh sandungan, jalan akan ada sandungan, maka dia lebih hati-hati. Tapi kalau anak mulai kecil sudah diajari menyalahkan yang lain, batu, benda tak bergerak aja disalahkan apalagi orang lain. Ini biasa ngeles orang begini Pak. Nah ini cara mendidiknya, ajari anak kita ini kejujuran. Kalau anak kita bisa jujur, jujur itu apa? Mengakui Pak diri kita apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk memperbaiki dan memperbaiki, itulah yang harus ditanamkan pada anak kita. Tapi dimulai dari siapa?
ibu bapaknya. Karena anak-anak tanpa diajari sudah niru dengan sendirinya. Kalau anak cewek sudah pakai jilbab ibunya. Kalau anak cowok udahlah pakai kopiah bapaknya. Karena apa? Tanpa diniatin kita depan anak-anak kita adalah pendidikan kepada anak-anak kita. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis atas jawabannya. Jadi tampil apa adanya, bukan ada apanya. Kalau ada apanya jadi mencari-cari sesuatu akhirnya berujung pada kesombongan. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah pemirsa, di segmen berikut, segmen 5, kita akan jawab penanya para netizen ini yang mengajukan pertanyaan melalui Instagram kami, yaitu di @damaiindonesiaku_tv1. Nanti akan dijawab, kami akan pilih, ada 2 penanya yang sudah siap dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku, sesaat lagi kami kembali.